Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamarudin Sadiq Halim. Perkenalkan, nama saya Paulus Dibianto. Perkenalkan, nama saya Dafa Al-Syadik. Perkenalkan, nama saya Deborah Syafaan. Kami akan memberikan contoh video tentang kesyirikan dan kejelasan dari video tersebut. Hail Satan! Indulger of desires and great rebel of old. Let us become as you are in myth and legend, radiant as the sun, yet black as a moonless night, that we may live as we desire, free from tyranny and arbitrary law, free from superstition and mental chains, guided by empathy, compassion, and reason, to undertake noble pursuits guided by our own individual will. These bindings represent your baptism and bondage to the misguided faith that would shackle your understanding, growth, and freedom. Baptism offers false salvation on behalf of an absent God. But we, as flawed humans looking for our answers of our own, have within us all that is necessary to free ourselves from outdated superstitions and find our own empowerment. Let us break the chains that have held us back. Woo! Those gathered here today, kneeling before me, do you reject God, arbiter of superstitious tyranny? I do. I do. Do you reject supernaturalism and archaic superstitions? Hell yeah! Absolutely. Do you believe in yourself, the only sovereign power over your own life? Do you believe in the carnal bliss afforded to you by your natural desires? Do you believe salvation is to be found solely through your own rational self? Do you wish to renounce the faith of your past and be free of its bonds, rejecting your baptism forever? There is no God!
Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sesungguhnya dosa-dosa selain syirik, meskipun dosa itu sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai, kalau dia beristighfar faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, Allah pasti akan mengampuninya. Karena Allah adalah Rabb, zat yang maha pengampun. Sebanyak apapun. Maka istighfar penggugur dosa. Istighfar mengampunkan dosa-dosa kita, membakar dosa-dosa. Maka ini maksud dengan wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik dengan amal soleh, dosa syirik itu bisa terampuni. Ini maksudnya. Sehingga beliau jadikan ayat ini sebagai hujjah yang pertama yang menyatakan tentang syirik itu dosanya besar dan tidak diampuni kalau dia tidak bertaubat. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, yang kedua, innasyirka la zulmun azim. Dalam surah Luqman ayat 13, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang amat besar. Jadi kalau ada perbuatan zalim yang paling besar itu adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ini termasuk perkara yang sangat besar. Kemudian dalil yang ketiga yang dijadikan hujjah oleh beliau, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Ini terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 72. Ayat ini hanya potongan. Sebenarnya ada dua ayat, ayat 72 dan 73 menjelaskan tentang besarnya dosa melakukan kesyirikan. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billah, barang siapa yang tetap dalam melakukan kesyirikan kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah pasti mengharamkan dia masuk ke dalam surga. Nah, inilah dalil Bapak Ibu yang berbahagia yang mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan kesyirikan tidak dihisap amalnya. Apa perbedaan syirik besar dengan syirik kecil? Perbedaan syirik besar dengan syirik kecil pada definisi, sebagaimana yang telah kita jelaskan, syirik besar mampu menghapuskan keislamannya, syirik kecil dia menghapus pahalanya. Syirik akbar mengambil tandingan selain Allah dan menyamakannya dengan Rabbul Alamin. Sedangkan syirik kecil disebut syirik kecil dalam dalil, namun tidak sampai derajatnya kepada syirik akbar, atau disebut oleh para ulama dengan perantara menuju syirik akbar. Kemudian yang ketiga, syirik besar membuat pelakunya keluar dari Islam, sementara syirik kecil hanya menghapus pahala dari amalannya. Kalau dia, bagaimana cara membedakan syirik besar dengan syirik kecil? Dapat dilihat dari dalil tegas yang menyebutkan tentang syirik kecil. Misalnya disebutkan dalam hadis, sesuatu yang aku khawatir menimpa kalian adalah syirik kecil. Ini disebutkan dalilnya bahwa itu syirik kecil. Yang kedua, di dalam hadis disebutkan kata syirik dalam bentuk nakirah, tidak ada alif lam di awalnya. Seperti dalam hadis yang disebutkan, sesungguhnya mantra-mantra, jimat-jimat, pelet dan syirkun termasuk ke dalam syirik kecil. Nah, ini disebutkan oleh para ulama. Yang ketiga, dipahami oleh para sahabat dalil bahwa perbuatan itu termasuk syirik kecil. Dalam masalah pemahaman dalil, para sahabat yang lebih paham, mereka lebih memahami Al-Quran dan hadis. Demikian video singkat tentang kesyirikan dan penjelasan video tentang kesyirikan tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.